Bisa kita bayangkan, bagaimana jika produk-produk ini tanpa kemasan yang efektif dan menarik? Tapi apakah kita menyadari, setelah kelezatan itu usai, kemanakah perginya kemasan ini? Plastik merupakan senyawa polimer yang penyusun utamanya merupakan karbon dan hidrogen. Proses polimerisasilah yang membentuk plastik. Produk plastik pertama kali dibuat pada tahun 1862 oleh Alexander Parkes dengan bahasa selulosa. Penemuan pertamanya ini disebut dengan istilah Parkisin. Plastik sendiri merupakan material yang dikembangkan sejak tahun 1975 dan diperkenalkan oleh Montgomery Ward, Jordan Mars, dan J.C. Penney Sears. Sebelum diciptakannya plastik, bidang industri bergantung sepenuhnya pada alam. Salah satunya kertas yang berasal dari kayu. Penggunaan material lainnya seperti logam, batu, tulang, tanduk, taring juga tidak mudah didapatkan dan sulit diproses. Sehingga ilmuwan mencari alternatif material lain yang bisa diproduksi secara massal, ringan, kuat, tahan lama, murah, dan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam. Saat polimer sintetik yang belakangan dikenal sebagai plastik mulai ditemukan dan berkembang, revolusi plastik pun dimulai di dunia industri. Di Indonesia sendiri, pada tahun 1960, industri plastik menjadi industri yang paling berkembang pesat. Perkembangannya pun semakin menurun dari waktu ke waktu karena beberapa hal. Namun tidak bisa dipungkiri, keberadaan plastik pun hingga kini masih banyak. Hal itu karena berbagai tuntutan kebutuhan pada plastik itu sendiri. The National Plastic Action Partnership atau NPAP mencatat ada sekitar 4,8 juta ton per tahun sampah plastik di Indonesia yang tidak terkelola dengan baik. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2021 menyebutkan limbah plastik di Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di tahun 2018 memperkirakan sekitar 0,26 juta hingga 0,59 juta ton plastik ini mengalir ke laut. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Di desa ini, kita bisa melihat beragam sampah plastik mulai membanjiri kampung mereka. Di berbagai sudut, plastik bagai parasit yang mencemari tanah. Kini masyarakat di desa-desa telah bergantung pada kemasan yang terbuat dari plastik dan kehilangan pengetahuan pengolahan bahan-bahan alam sebagai bahan dasar kerajinan. Jauh sebelum plastik datang, mereka sudah memiliki keranjang atau wadah dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Bahan tumbuh-tumbuhan kuat seperti lidi, rotan, bambu, akar, mengkuang, purun, dan sebagainya. Hampir sebagian besar masyarakat desa Sinarwajo berprofesi sebagai petani pinang dengan pola agroforestry. Jika dirata-ratakan, satu orang petani memiliki kurang lebih 1.000 batang pohon pinang dengan menghasilkan pinang yang melimpah. Sedangkan pelepah pinang yang pada dasarnya dapat diolah menjadi produk olahan, oleh masyarakat petani sama sekali tidak dimanfaatkan, sehingga sering dibuang ke sungai menjadi limbah, dan sebagian besar lainnya dibiarkan di sepanjang pekarangan kebun. Pada musim kemarau, tidak jarang pelepah pinang yang mengering dibuang para petani rentan terbakar. Aco merupakan salah satu dari masyarakat desa Sinarwajo yang mengandalkan komoditas pinang sebagai penopang kehidupannya. Kalau pelepah pinang kan memang selama ini kan hanya menjadi sampah bagi kami di sini. Sementara kalau memang ini bisa kita olah kan itu menjadi nilai tambah bagi pekebun pinang sendiri. Jadi kami mencoba untuk mengembangkan cara mengolah, cara mengambil pelepah yang baik itu gimana, cara membuat piring
pelepah itu gimana. Jadi kami hari ini sudah mendapatkan MOU kesepakatan kerja dengan Rumah Jambe tentang pengelolaan limbah pelepah pinang yang bisa menambah nilai pendapatan bukan hanya dari segi buah, dari pelepah pun bisa menjadi nilai tambah buat penghasilan keluarga gitu. Masyarakat berinisiasi melakukan pengembangan usaha untuk dapat menambah sumber pendapatan. Usaha berbasis potensi pinang menjadi jawaban produk bernilai ekonomis. Akan tetapi, masyarakat terkendala karena sebagian besar merupakan petani pinang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan keterampilan dalam mengembangkan dan mengolah pinang menjadi produk-produk bernilai ekonomis. Kelompok KUPS Lejok Kelepah itu memang sudah melakukan semacam perjanjian ketika nanti kami memproduksi sendiri piring-piring pelepah tadi. Pihak Rumah Jambe ataupun Unja itu sudah siap untuk mengedar. Kami siap menampung gitu kan. Tergantung dari pesanan juga kan, model bentuk yang gimana yang dibutuhkan konsumen gitu kan. Rumah Jambe sebagai startup di bidang teknologi bekerja sama dengan masyarakat Desa Sinarwajo mengembangkan produk kemasan berbasis pinang. Saat ini, masyarakat mengirimkan pelepah pinang mereka untuk diproduksi menjadi aneka kemasan oleh Rumah Jambe. Pada saat yang sama, masyarakat juga telah mampu memproduksi sendiri produk kemasan di desa mereka masing-masing. Sejak dulu orang tua itu menggunakan pelepah pinang ini untuk wadah makanan ketika ke kebun atau ke sawah. Pinang itu hanya dimanfaatkan buahnya, sedangkan beberapa biomasa hasil dari perkebunan pinang ini masih menjadi limbah yang belum dimanfaatkan. Atas dasar itulah muncul gagasan untuk memanfaatkan salah satunya pelepah pinang ini untuk menjadi produk yang bermanfaat. Mungkin dengan pelepah pinang ini bisa menjadi alternatif pengganti styrofoam yang sering digunakan sebagai kemasan untuk bahan makanan. Hasil diskusi kita dengan masyarakat, kita punya gagasan memang bersama untuk mengembangkan kewirausahaan sosial. Unit-unit proses produksi ini akan berada di desa-desa DLT itu, dan aspek teknologinya akan dibina oleh jurusan teknologi pertanian. Jadi unit produksi berada di desa, sedangkan aspek pemasarannya kami menggandeng Rumah Jambe, sehingga pengembangan di unit-unit di desa nanti akan saling mendukung dalam pengembangan produk ini. Tren ke depan adalah tren green, tren masyarakat yang komunitas cinta terhadap lingkungan. Trennya adalah akan menggunakan produk-produk ramah lingkungan seperti ini. Menjelang 2030, di mana penggunaan styrofoam sudah tidak diperbolehkan lagi, kami akan mempersiapkan ke sana sejak hari ini dan seterusnya.